Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Sefa Mardiana dengan NIM K712129 dari kelas 1C. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara beserta penjabarannya. Tugas ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Wahyudi, MPD. Baik, pada kesempatan kali ini, topik utama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dasar negara. Namun, di samping itu, kita juga akan menyinggung sedikit materi mengenai penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai pengertian dasar negara, sebelumnya, apakah di sini ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan dasar negara? Kan ya, dasar negara Indonesia itu apa? Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, di mana kata Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca memiliki arti 5 dan sila memiliki arti dasar. Jadi Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar negara Indonesia. Lalu, dasar negara Indonesia sendiri itu artinya apa? Dasar negara Indonesia dalam pengertian historisnya merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara atau yang biasa disebut dengan The Founding Fathers untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Jadi, syarat berdirinya suatu negara itu harus memiliki landasan atau pijakan yang kokoh supaya dapat menopang berdirinya negara tersebut. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, mari kita bersama-sama menyaksikan video mengenai perumusan dasar negara. Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama yuk teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nah, setelah menonton video tadi, dapat kita ketahui ya bahwa dasar negara Indonesia tidak ada begitu saja dengan sendirinya, melainkan melalui proses panjang dalam perumusannya. Seperti yang telah kita saksikan bersama-sama, di dalam video tadi ada badan-badan yang berperan sebagai perumus dasar negara. Di antaranya badan-badan tersebut yaitu ada BPUPKI, PPKI, dan juga Panitia 9. Baik, sekarang kita bahas satu persatu ya mengenai badan-badan perumus dasar negara Indonesia. Yang pertama adalah BPUPKI. BPUPKI mempunyai nama lain yaitu Dokuritsu Junbi Kyosakai. Sidang BPUPKI pertama yaitu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang BPUPKI yang pertama, yaitu membahas mengenai rumusan dasar negara. Seperti inilah kondisi ketika sidang pertama BPUPKI dilaksanakan.
Selanjutnya yaitu dapat kita ketahui perumus dasar negara Indonesia. Pada saat sidang BPUPKI yang pertama, ada 3 perumus dasar negara Indonesia. Yang pertama yaitu Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945 yang meliputi yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua adalah Mr. Supomo. Mr. Supomo mengemukakan rumusan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945 yang meliputi yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengemukakan rumusan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, setelah sidang BPUPKI pertama berlangsung, dibentuklah Panitia 9, di mana Panitia 9 itu untuk menampung usulan-usulan yang bersifat perorangan. Dibentuklah panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno dan dikenal sebagai Panitia 9. Tugas Panitia 9 sendiri adalah menampung dan membahas berbagai aspirasi tentang dasar negara. Selain itu, merancang pembukaan undang-undang dasar yang memuat dasar negara. Panitia kecil itu beranggotakan 9 orang, diantaranya Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai anggota, Abdul Qahar Muzakir sebagai anggota, Mr. A.A. Maramis sebagai anggota, Abi Kusno Cokro Suyoso sebagai anggota, Mr. Ahmad Subarjo sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, dan Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota. Setelah dibentuk Panitia 9 dan rumusan-rumusan dasar negara yang telah dikemukakan oleh ketiga tokoh perumus dasar negara, dari rumusan usulan-usulan tersebut kemudian Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan mukadimah atau pembukaan hukum dasar yang dinamakan Piagam Jakarta atau yang biasa disebut dengan Jakarta Charter oleh Muhammad Yamin pada tanggal 22 Juni 1945. Yang selanjutnya yaitu sidang kedua BPUPKI. Pada sidang BPUPKI yang kedua digelar mulai dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD, bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Beberapa poin penting termasuk pergantian redaksi dalam Undang-Undang Dasar yaitu 1. Rencana Hukum Dasar Negara Indonesia, 2. Memutuskan Piagam Jakarta menjadi pembukaan hukum dasar dengan beberapa perubahan. Yang ketiga, frasa hukum dasar pada alinea keempat diganti menjadi Undang-Undang Dasar. Yang keempat, kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kelima, di antara kata permusyawaratan dan perwakilan dalam Undang-Undang Dasar diberi garis miring. Kemudian, setelah membahas mengenai BPUPKI, Badan Perumusan Dasar Negara yang akan kita bahas selanjutnya yaitu PPKI. PPKI mempunyai nama lain Dokuritsu Junbi Inkai. Sidang PPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang ini, yaitu diantaranya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Kemudian, untuk sidang kedua PPKI dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada sidang yang kedua ini, yaitu yang pertama adalah
membagi wilayah menjadi 8 provinsi, kemudian membentuk komite nasional atau daerah, dan yang terakhir menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Baik, untuk selanjutnya kita akan sedikit membahas mengenai materi penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sifat hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu yang pertama yaitu bersifat kausal. Kausal di sini maksudnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah bersifat organis. Organis maksudnya bagaimana? Organis maksudnya adalah pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Yang selanjutnya yaitu pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber dari Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran pertama berintikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran pertama ini menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan diterima dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Pokok pikiran kedua berintikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pokok pikiran kedua merupakan kausa finalis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan suatu tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai. Pokok pikiran ketiga berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk ke dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Dan pokok pikiran keempat berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran keempat ini menuntut konsekuensi logis, yaitu UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Kita lanjutkan ya untuk materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai suatu cita-cita hukum yang berada di puncak segitiga, Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, gambar piramidal tersebut mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Cita hukum inilah yang mengarahkan hukum pada cita-cita bersama bangsa Indonesia. Cita-cita ini secara langsung merupakan cerminan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga negara. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan untuk menyajikan materi yang telah saya paparkan.
Baik, sekian sedikit pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai dasar negara beserta penjabarannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.